Shalom saudara, selamat pagi saudara. Tentu saudara sekarang sudah siap. Saya yakin saudara memiliki hati yang haus dan lapar, dan itu adalah anugerah Tuhan bagi hidup saudara. Karena saudara mau merespon suara Tuhan. Engkau mau merespon pekerjaan daripada Roh Kudus yang memberikan pengertian dan pemahaman kepada saudara. Memberikan pengetahuan, pengertian, pemahaman, serta hikmat untuk itu terwujud di dalam hidup saudara. Sebelum saya melanjutkan, saya mengajak kita untuk kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Engkau menyebut kami bukan hanya sebagai umat-Mu, tapi Engkau menyebut kami adalah kekasih. Makasih karena dari kalimat itu, apa yang Kau firmankan itu banyak hal yang belum tersingkap bagi hidup kami. Sehingga kami nantinya, pada akhirnya, kami bisa mewujudkan apa yang Kau harapkan dari kami sebagai umat-Mu, dan akhirnya kami menjadi kekasih-Mu Tuhan. Yaitu sebagai gereja yang siap. Gereja sebagai mempelai wanita Kristus yang siap. Seperti kriteria-Mu yang Kau harapkan. Karakteristik yang Kau harapkan. Tuhan, terima kasih. Kami tahu bahwa Engkau bertanggung jawab sebagai suami yang akan menjadikan kami istri seperti pengharapan-Mu. Makasih untuk pekerjaan Romo yang kudus yang menyingkapkan kami, bahkan menuntun perjalanan kami satu kebenaran kepada seluruh kebenaran. Kebenaran yang seutuhnya. Makasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, berfirman-Lah. Singkapkanlah Tuhan. Amin. Saudara, kita mulai dari apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Ini sesuatu yang harus saudara lihat dari tulisan Rasul Paulus. Rasul Paulus. Dalam Roma pasal 9. Mari kita lihat. Roma pasal 9 ayat yang ke-25. Seperti yang difirmankan juga dalam kitab Nabi Hosea. Yang bukan umatku akan kusebut umatku. Dan yang bukan kekasih Tuhan, kekasihku, akan kusebut adalah kekasih. Dan kita lompat lagi kepada 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15. Ayat 45. Perhatikan baik-baik saudara. Seperti ada tertulis. Nah, lihat saudara. Manusia pertama. Seperti ada tertulis. Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Saudara, sudah saya sampaikan firman Tuhan minggu lalu. Bahwa Adam sebagai manusia pertama bukan yang
pertama jatuh dalam dosa. Dan bukan yang digoda atau dicobai oleh iblis atau ular. Tapi saudara tahu, Allah berfirman kepada Adam. Dalam Kejadian 2. Saya ulangi, Kejadian pasal 2. Ketika Adam selesai dibentuk. Dalam Kejadian pasal 2. Dikatakan di sini, ketika Adam selesai dibentuk. Lalu Tuhan menciptakan Taman Eden dan pohon-pohonan di dalamnya. Lalu ayat 16-nya dikatakan, Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Iblis tahu apabila dia mencobai Adam. Saya ulangi, dia mencobai Adam. Yang sudah mendapatkan firman Tuhan. Yang segar, rema yang segar dari Tuhan. Suara Tuhan. Suara firman itu hidup nyata. Maka pastilah, kata iblis, manusia tidak akan jatuh dalam dosa. Itu sebabnya iblis selalu ingin menunggu suatu situasi yang baru. Sama seperti dia menunggu ketika dia dikalahkan oleh Yesus dalam 3 atau 4 pencobaan di padang gurun. Dia menunggu situasi. Dan Yesus dicobai terus. Seperti minggu lalu saya sudah sampaikan. Sampai pada hari kebangkitannya dia. Jadi engkau akan dicobai terus. Sampai pada iblis menemukan tubuhmu itu mati. Sebab iblis tidak mencobai lagi. Atau tidak mampu lagi. Untuk mencobai mereka memiliki tubuh kebangkitan. Mari kita kembali kepada Adam. Jadi saudara bisa lihat di sini. Apa yang terjadi. Maaf saudara. Adam tidak cobai. Dan iblis tahu apa yang dikerjakan Allah. Dia saksikan. Iblis menunggu suatu situasi. Hawa atau perempuan itu diciptakan. Dikawinkan. Wah, ini kesempatan terbaik. Makanya di Kejadian pasal yang 3. Ular atau iblis mencobai perempuan. Mari kita lihat sekarang. 1 Timotius 2. Lihat kekonsistenan daripada Paulus. Ayat 13. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda atau ditipu. Melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Sudah. Saudara tentu tahu masih ada pada saudara Kejadian pasal 2 ketika Adam dinikahkan, diambil dari dalam Hawa, perempuan itu diambil dari dalam, itu menggunakan kata lakah, artinya kata lakah ada diambil untuk dinikahkan. Dijadikan satu
Tapi dalam perjalanan hidup nyata. Di dalam dengan tubuh jasmani yang berbeda. Berarti saudaraku, kalau 1 Korintus 15 ayat 45 ini mengatakan ada Adam yang pertama, dia memiliki pasangan. Dan itulah penyebab jatuhnya dalam dosa. Kemudian dikatakan Adam yang terakhir. Jadi roh yang menghidupkan, tentu dia memiliki pasangan. Tentu dia memiliki mitra destiny. Karena Paulus memakai kata Adam. Saya berjanji kepada saudara untuk menguraikan, menunjukkan satu contoh. Memberikan semangat kepada rohmu. Kekuatan. Bahwa ada contoh di Alkitab. Sama seperti Hawa. Yang merupakan adalah gambaran gereja. Diambil dari dalam. Bukankah saudara adalah gerejanya? Engkau yang ada di dalam Kristus. Saya katakan engkau yang ada di dalam Kristus. Engkau diwujudkan, diambil oleh Tuhan. Saya katakan engkau diambil oleh Tuhan. Untuk dinikahkan. Saya katakan untuk dinikahkan. Wow. Ini hal yang dahsyat. Lihat beberapa ayat. Saya ingin bagikan kepada saudara bahwa saudara itu ada di dalam. 1 Korintus pasal yang Sorry saudara. 2 Korintus pasal yang kelima. Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sungguh yang baru sudah datang. Siapa yang ada dalam Kristus? Siapa Kristus ini? Adam yang terakhir. Siapa yang ada di dalamnya? Dia ciptaan baru. Dia manusia baru. Bukan seperti Hawa. Mari kita lihat lagi beberapa ayat. Kita lihat lagi beberapa ayat, saudara. Saya ingin kalian melihat Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Itu diri saudara. Saudara ada di dalam diri Kristus Yesus. Ya. Saudara itu istri. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Dari hukuman dosa dan maut. Perhatikan baik-baik. Roma 8 ayat 39. Roma 8 ayat 38 mulainya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, bilang kasih Allah, yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dikatakan dalam Kristus Yesus itu ada kasih Allah. Berarti saudara adalah penikmat kasih Allah yang pertama. Karena saudara ada di dalam Dia. Mari kita baca sekali lagi Roma pasal yang kita baca.
1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Ini ayat yang bagus. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus. Sorry, bukan ini. Bukan ini yang saya maksudkan. Bukan ini. Roma pasal yang Oke. Roma pasal 8, Roma pasal 12 ayat yang kelima. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh. Satu tubuh. Di dalam Kristus, ini yang disebut gerejanya. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Dalam Kristus. Ada begitu banyak ayat yang bercerita tentang di dalam Kristus. Nah, perhatikan ini. Supaya saya bisa menjelaskan. Berarti saudara, pola pernikahannya Allah. Itu adalah pola pernikahan yang kekal. Polanya tetap kekal. Allah tetap melakukan seperti itu. Diambil dari dalam. Berarti Adam yang terakhir menurut 1 Korintus 15 ayat 45. Adalah Adam yang akhir. Berarti tentu dia memiliki istri. Dan ketika diambil. Kemudian dinikahkan dengan Adam yang akhir ini. Maka itu adalah hari perkawinan dengan anak domba Allah. Berarti saudara harus siap. Engkau yang ada ditemukan Allah di dalam Kristus itu. Nah, siapa di Alkitab? Tentu Tuhan harus menuntun di Alkitab. Yang menjadi teladan. Karena Adam yang pertama. Memiliki istri. Yaitu yang diberi nama kemudian adalah Hawa. Itu adalah gambaran gereja. Tetapi gereja dicobai jatuh dalam dosa. Justru yang pertama jatuh dalam dosa adalah Hawa. Perempuan itu. Nah, tentu dong saudara harus mulai berpikir siapa Hawa yang kedua ini. Saya sebutkan namanya adalah gerejanya. Secara kiasan itu adalah gerejanya. Betul. Memang itu adalah gerejanya. Saya sudah jelaskan tadi ayat demi ayat. Tetapi saya sudah berjanji untuk menjelaskannya bahwa di Alkitab itu ditulis oleh Allah sendiri untuk menunjukkan bahwa ada wanita yang seperti itu. Dia dicobai bertubi-tubi. Tapi dia tetap setia pada kekasihnya. Wow, ini saatnya. Saya ingin kalian mulai melihat satu kitab, suatu contoh di Alkitab. Yaitu kitab Kidung Agung. Saudara boleh membuka kitab Kidung Agung mulai dari sekarang. Ya, saudara bisa lihat di sana. Kitab Kidung Agung ini. Tapi sebelum saudara membaca kitab Kidung Agung ini. Membuka kitab Kidung Agung ini. Saya ingin supaya saudara mengetahui siapa yang menulis kitab Kidung Agung ini. Karena semua nama yang disebutkan di dalam itu nyata. Bukan hanya kiasan. Tetapi contoh itu sama persis. Mirip baik pencobaannya
dengan yang dialami di Taman Eden oleh Hawa. Dan akhirnya Adam jatuh. Mari saya lihat, kita mulai baca dari 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja. Pasal ke-4. Lihat baik-baik saudara. Kita sedang mencari tahu siapa penulis. Bagaimana dia menurut Alkitab. Sang penulis kitab Kidung Agung ini. Mari kita lihat. Ayat 29. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar. Serta akal yang luas. Seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala bani timur. Dan melebihi hikmat orang Mesir. Nanti saudara saya akan bawa. Karena disinggung soal Mesir ini. Karena pada usia 40 tahun lamanya. Mari kita lihat sekarang di Kisah Rasul 7. Ini di umat Mesir nih. Saudara harus lihat kehebatan daripada Salomo ini dibandingkan Musa. Kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7. Lihat ayat 22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ia berkuasa dalam kata-kata dan dalam perbuatan atau tindakan. Tapi datangnya dari hikmat, didikan, sekolah, pelatihannya Mesir. Nah, mengapa Salomo mengatakan demikian? Dikatakan bahwa Salomo itu melebihi hikmat, segala hikmat orang Mesir. Karena hikmat Mesir pada masa itu adalah hikmat yang terkenal di seluruh dunia. Ingat saudara, bukan hikmatnya bangsa Yunani. Tapi hikmat Mesir. Itu yang tersohor seluruh dunia. Kemudian bangsa Sinim. Yaitu bangsa Cina. Saya mendengar bahwa mengetahui dalam kitab sejarah Kongfucu hidup paralel di zaman seperti ini. Ya, itu hikmat yang luar biasa. Mari kita lanjutkan lagi. Kita lihat sini. Dan hikmat Musa yang dididik dalam segala hikmat orang Mesir, ternyata itu berguna. Saya mau tunjukin pada saudara. Betulkah itu berguna? Dipakai oleh Tuhan. Mengapa? Salah satu hikmatnya itu adalah dalam pembuatan tabernakel. Perhatikan saudara baik-baik. Karena pembuatan tabernakel kemah itu harus dibuat dari kulit ikan lumba-lumba. Siapa yang memiliki hikmat tentang kulit ikan lumba-lumba ini? Bukan bangsa budak Israel. Tapi itu adalah yang telah mengetahui bahwa kulit lumba-lumba itu bisa bertahan lama kalau dipakai sebagai bahan material. Tidak akan lapuk, tidak akan rusak. Kena hujan, kena apa, dingin, panas, dan apa. Saudara bisa bayangkan. Itu hikmat Mesir itu. Bukan berarti Allah memakai hikmat Mesir, tapi apa yang di kepalanya. Makanya ketika Tuhan berkata, gunakan kulit ikan lumba-lumba.
Saudara tentu nggak percaya ya apa yang saya katakan ini ya. Mari kita lihat saudara. Mari kita lihat. Keluaran 26. Keluaran 26. Juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Waktu Musa mendengarkan ini, instruksi ini dari Tuhan di atas gunung kulit domba, langsung dia tahu, oh iya, aku ngerti. Itu supaya tahan lama, tahan terhadap panas, kelembapan dan segala macam. Mengapa? Juga disebutkan adalah kulit domba jantan yang diwarnai merah. Saudara harus tahu. Apakah Musa mempelajari itu? Tidak. Karena domba, memelihara domba di Mesir adalah kekejian buat dewa mereka. Buat keyakinan mereka. Jadi mereka kalau ingin membuat tenda, tudungnya itu dari kulit lumba-lumba. Maka ketika Allah berfirman, maka Musa langsung menjawab, saya setuju. Kenapa? Karena dia sudah belajar 40 tahun. Tentang hikmat. Saya ulangi, tentang hikmat Mesir. Oke. Kita segera kembali kepada Salomo. Mencari tahu siapa penulis daripada Kitab Kidung Agung ini. Dikatakan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar. Serta akal yang luas. 3 hal. Hikmat, pengertian, dan akal yang luar biasa. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang. Daripada Etan, orang Ezrai itu. Dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Ya, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama atau terkenal di antara segala bangsa sekelilingnya. Nah, perhatikan sekarang ayat yang ke-32 dan seterusnya. Ia menggubah 3.000 amsal. Dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan. Dari pohon aras yang ada di gunung Libanon. Sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung. Dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa. Mendengarkan hikmat Salomo. Oh, makanya hikmat Mesir udah laku. Dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Dia menggubah 3.000 amsal. Dia membuat 1.005 nyanyian. Luar biasa.
Dia terkenal di semua bangsa-bangsa. Hikmatnya melebihi Mesir. Wow, luar biasa sekali. Sekarang kita buka Kitab Kidung Agung. Mari kita lihat sama-sama. Kitab Kidung Agung pasal yang pertama. Kitab Kidung Agung. Perhatikan baik-baik. Kidung Agung dari Salomo. Itu ayat yang pertama. Berarti ini nyanyian yang digubah. Mungkin ini nyanyian dari 1005 nyanyian. Dengarkan baik-baik. 1005 nyanyian. Ini satu. Lihat. Apa buktinya? Mari kita lihat sama-sama. Dalam King James Version. Mari kita lihat. Dalam King James Version. Satu, itu ditulis sebagai demikian. The Song of Songs, which is Solomon. The Song of Songs, which is Solomon's. Kalau diterjemahkan adalah kidung dari segala kidung Salomo yang digubah oleh Salomo. Nah, kita mulai nih untuk menemukan siapa wanita yang juga menjadi contoh, menjadi pengharapan Tuhan. Saya ulang, pengharapan Tuhan untuk hidup saudara. Hingga dia dicobai, dia menderita, tetapi dia tetap setia dan tidak berbuat dosa sama seperti Kristus. Ibrani 4 ayat 15 mengatakan, sama seperti Kristus. Kalau kau baca di sini, kita harus hati-hati membacanya. Kita tidak boleh terpatok. Saya ulangi, terpatok pada subjudul yang diberikan oleh lembaga Alkitab mana saja. Tidak perlu. Tapi kita harus bisa memahami siapa yang berkata ini, kepada siapa berkata ini. Ini harus bisa kita pahami. Saudara akan bisa melihat ini. Apa yang ditulis di sini. Sebagai contoh adalah, mari kita lihat sama-sama. Lihat sini. Di sini banyak sekali pada 8 pasal ini Salomo berbicara. Tapi pada 8 pasal ini ada juga yang berbicara di sini, ada namanya gadis sulam. Saya katakan gadis sulam atau sunem. Sulam. Kalau kau baca di Kidung Agung Salomo, Kidung Agung 6 ayat 13. Kembalilah ya gadis sulam. Kembalilah supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa kamu senang melihat gadis sulam itu? Seperti melihat tari-tarian perang. Di sini ada cerita. Jadi kidung dari segala kidung ini.
Ditulis Salomo yang ada kaitannya dengan gadis sulam. Perhatikan ini. Ini baik-baik saudara. Saya ingin melihat bahwa ingin saudara membawa saudara kepada suatu pengertian rohani yang kuat. Lihat sini. Kalau engkau yang pernah membaca kitab Kidung Agung. Dari pasal 1 sampai pasal 8 tentunya. Engkau akan bisa melihat ini bercerita tentang suatu percintaan. Saya katakan adalah suatu percintaan. Di mana gadis sulam itu? Gadis sulam itu juga ada di dalamnya. Salomo juga demikian. Kemudian ada yang disebut dengan, mari kita lihat. Saudara, kita bisa memulainya. Lihat di sini. Perhatikan baik-baik. Lihat. Di sini dikatakan adalah apa? Ayat 4. Tariklah aku di belakangmu. Di belakang siapa ini? Marilah kita cepat-cepat pergi. Sang raja telah membawa aku ke dalam maligai-maliganya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaknya mereka cinta kepadamu. Nah, ini adalah perkataan seorang gadis. Bahwa dia kepada kekasihnya. Siapa kekasihnya ini? Lalu dia menyebutkan bahwa sang raja telah membawa aku. Sang raja penulis Kidung Agung ini kan Salomo. Berarti saudara bisa bayangkan ini kayak ada percintaan segitiga. Sang gadis ini adalah gadis sulam. Rupanya gadis sulam ini memiliki kekasih. Saya katakan dia memiliki kekasih. Wah, saudara bisa bayangkan. Supaya kita mulai dengan awalnya nih. Kepada suatu gambaran yang jelas dulu. Siapa yang berkata ini? Dan apa yang dikatakan ini? Nah, ini akan menjadi pemahaman saudara yang mengerti. Bagaimana hidup saudara seharusnya memenuhi sesuai dengan yang diharapkan oleh Tuhan. Mari saja kalau untuk bisa melihat dulu. Dengarkan baik-baik. Yesaya 54. Yesaya 54. Ayat yang kelima yang kita telah bahas 2 minggu yang lalu. Sebab yang menjadi suamimu. Atau dia menjadikan kau. Tuhan semesta alam. Namanya yang menjadi penebusmu. Ialah Maha Kudus. Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Roma 9. Ayat 25. Roma 9 ayat 25. Seperti yang difirmankan juga dalam kitab Nabi Hosea. Yang bukan umatku akan kusebut umatku. Dan yang bukan kekasih akan kusebut kekasih. Kalau kita sekarang beranjak kepada Hosea pasal yang kedua. Wow. Hosea pasal yang kedua. Ayat 18 dan 9. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan. Dan kebenaran. Dalam kasih setia. Dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan. Sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Kau akan mengenal Tuhan. Lihat. Kalau dalam bahasa
Ibraninya. Ya kan? Digunakan kata di sini. And I will betroth. Betroth itu adalah tunangan. Istri tunangan. Aku akan mempertunangan kamu dengan diriku. Sebagai istri. Dia bilang. Bahkan aku akan menikahi kau. Dalam kesetiaan. Lihat. Saudara bisa paham sekarang. Apa yang diinginkan oleh Tuhan. Itu bisa terwujud dalam diri saudara. Karena ada contoh di Alkitab. Kita kembali lagi pada kitab Kidung Agung tadi. Kitab Kidung Agung. Pasal 1. Kita mulai dari ayat yang pertama. Saudara bisa lihat di sini. Ini adalah berbicara tentang percintaan. Jadi hubungan suami istri. Hubungan percintaan ini. Itu membawa kita kuat. Hubungan kita dengan Tuhan. Wow. Tentu saudara sudah siap nih untuk mendengarkan semua penjelasan. Apa yang saya mau uraikan kepada saudara. Ya, perhatikan ini. Jadi ini adalah wanita yang mengalami godaan dalam percintaannya. Sebagai statusnya dia adalah kekasih. Kekasih dari siapa? Kekasih dari kekasihnya. Dan saudara bisa lihat. Rupanya Salomo juga jatuh cinta kepada wanita Sulam ini. Tadi saya sudah sampaikan pada saudara. Kidung 6 ayat 13. Kembalilah ya gadis Sulam. Kembalilah. Jadi itu berbicara tentang gadis Sulam. Mari kita mulai dari ayat yang pertama ini. Dari pasal yang pertama. Ayat yang kedua sekarang. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan karena cintamu lebih nikmat daripada. Ini adalah perkataan gadis Sulam. Dicatat menjadi nyanyian oleh hikmat Salomo yang luar biasa. Kalau engkau berhadapan dengan orang seperti Salomo, tentu engkau akan menundukkan kepalamu. Karena dia adalah orang manusia spiritual yang diberikan hikmat oleh Allah. Akal dan pengertian yang luar biasa. Dan kapan ini terjadi? Kalau engkau lihat, tariklah aku di belakangmu. Marilah kita cepat-cepat pergi. Sang raja telah membawaku ke dalam maligai-maligainya. Saudara ngerti maligai-maligainya? Ini kondisi tempatnya adalah di perkemahannya Salomo. Bukan di istana Salomo. Salomo rupanya sedang melakukan perjalanan tur. Dia berkemah dan dia bertemu dengan gadis Sulam ini. Lalu kemudian dia tertarik pada gadis Sulam ini. Saya katakan. Lalu kemudian gadis Sulam ini berkata. Saudara bisa lihat di sini. Dia berkata sesuatu yang luar biasa sekali. Dia berkata, kiranya ia mencium aku dengan kecupan karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Ini menunjukkan wanita ini. Wanita Sulam ini sudah ada di dalam perkemahannya. Dia menikmati anggur. Dia menikmati harum bau minyak. Yang berbeda. Harum bau minyak buat sang raja, buat permasyurinya, buat istri-istrinya, buat gundik-gundiknya. Tapi kemudian dia katakan, kiranya ia mencium aku. Dia berbicara, dia berseru, walaupun kekasihnya tidak ada di situ. Tidak ada dalam perkemahan. Saudara harus mengerti ceritanya. Kekasihnya tidak ada dalam perkemahannya Salomo ini.
Dia bilang, kiranya mencium aku dengan kecupan. Karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Ciuman pada bibir menunjukkan hubungan yang dalam. Wanita sulam ini mendambakan siapa yang mencium bibir dia. Bukan Salomo. Tapi kekasihnya itu yang masih rahasia sampai hari ini. Nanti saudara akan bisa mengetahuinya. Ya. Ciumanku dan kecupan. Karena cintamu lebih nikmat daripada anggur yang kuminum. Daripada harum bau minyak. Harum, dikata harum bau minyakmu itu. Kekasihnya dulu pakai minyak. Bagaikan minyak yang tercurah, namamu sepadan dengan kepribadianmu. Makanya gadis-gadis cinta kepadamu. Ada orang kadang-kadang tertarik kepada seorang laki-laki karena dia cium orang laki-laki ini gak bau badan. Wow, tapi bau parfum. Tapi ketika mereka sudah saling jatuh cinta, akhirnya menikah, menyesal si perempuan ini. Kenapa? Karena rupanya dia jatuh cinta kepada laki-laki ini kalau pakai parfum yang menyenangkan dia. Nah, lihat wanita gadis sulam ini. Lihat, dia tetap merindukan. Gak ada yang lebih mengalahkan. Baik kepribadian, haruman, adalah karena cinta. Bahkan bau seperti apapun juga bau badannya laki-laki ini. Tetap itu tidak mengalahkan. Karena orang sudah jatuh cinta. Kemudian dia katakan demikian. Lihat baik-baik. Tariklah aku di belakangmu. Jadi di belakang kekasihnya. Jadi aku ngikutin kau. Bawa aku. Marilah kita cepat-cepat pergi. Sang raja telah membawa aku ke dalam Mahligai. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Apa yang diberikan oleh Raja Salomo. Raja Salomo nih udah jatuh cinta pada gadis ini. Saudara bisa bayangkan. Kasih minum anggur. Padahal mungkin gadis ini jarang minum anggur. Yang terbaik minum anggur untuk raja. Yang spesial buat raja. Layaklah mereka cinta kepadamu. Saudara bisa lihat sini. Gadis ini berseru kepada kekasihnya. Ya. Di mana sebenarnya kekasihnya ini? Wah, kelihatannya saudara udah siap nih. Ya kan? Saudara sudah siap untuk ini. Mari kita lihat sekarang. Kita temukan siapa siapa kekasihnya ini. Lihat. Kidung 1 ayat 7. Walaupun kita nanti akan kembali lagi kepada kidung yang lain. 1 ayat sebelumnya. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku. Di mana? Karena dia cari. Karena dia ada di perkemahannya Salomo. Di mana? Dia bilang. Kakanda mengembalakan domba. Di mana kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Karena mengapa aku akan menjadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu. Rupanya yang jadi kekasihnya itu. Lihat saudara. Perhatikan ini. Ini adalah suatu fakta yang nyata. Pekerjaannya kekasihnya itu. Bukanlah seorang tentara. Bukannya adalah bupati. Bukannya adalah seorang gubernur. Bukan seorang sarjana. Kekasihnya itu adalah seorang gembala. Dan sekarang, karena Raja Salomo tertarik kepada wanita sulam ini. Sunem ini. Artinya sulam atau sunem. Saudara bisa bayangkan. Dia dibawa kepada perkemahan. Dia dilayani dengan cara pelayanan yang pantas seperti di istana. Layaknya sebagai istri, layaknya sebagai gundik. Agar
memikat hati si wanita Sunem ini. Atau wanita Sulam ini. Untuk mau dia diperistri oleh Raja Salomo. Padahal saudara bisa lihat. Kalau dia meninggalkan sang gembala. Yaitu kekasihnya ini. Saudara bisa lihat. Harkat sosialnya dia. Martabat keluarganya dia. Yang mau dinikahkan. Oleh Raja Salomo yang terkenal di seluruh bangsa-bangsa. Di seluruh dunia. Bukankah harkatnya dia akan naik. Semua status sosial dia akan berubah. Saya ajak saudara untuk bisa mengerti. Kenapa si gadis ini disebut adalah wanita Sunem? Karena Sunem itu adalah suatu daerah di utara Yerusalem. Di mana saat itu Raja Salomo sedang berkunjung ke sana. Saudara bisa melihat sekarang kembali lagi kepada ayat 4. Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat. Dia bilang, dikatakan demikian. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Dengarkan ini baik-baik. Saudara bisa lihat. Niat hati Raja Salomo untuk membawa dia untuk menjadi istrinya. Tetapi tidak dengan paksa. Tapi dengan menggoda dia. Dengan semua fasilitas. Fasilitas kerajaan yang terkenal di bangsa-bangsa ini. Fasilitas raja yang terkenal di bangsa-bangsa ini. Sunem artinya adalah tempat kedamaian ganda. Itu artinya Sunem. Saya mengajak saudara akan mengetahui daerah ini di mana. Kalau kau bisa melihat nanti di peta. Kalau kau lihat dalam peta Alkitab. Ini adalah tempatnya di daerah bagian Isakar dekat Yisrael. Saudara bisa baca itu di Yosua 19 ayat 18. Dan Sunem ini pernah menjadi tempat perkemahan Filistin sebelum peperangan di Gilboa. Saudara bisa baca itu 1 Samuel 28 ayat 4. Dan yang luar biasa sekali. Saudara bisa lihat kemudian dalam Alkitab itu dikatakan. Elisa sering menginap di rumah seorang janda di Sunem. Yang pernah anaknya akhirnya dibangkitkan oleh Elisa. Oke, itu sekedar pengetahuannya. Jadi Salomo terpikat kepada gadis Sunem ini. Atau gadis Sulam ini. Tapi keteguhan hati si gadis Sunem ini. Ini adalah godaan. Kelihatannya benar. Yang kelihatannya spiritual. Gadis ini membandingkan di ayat kedua. Dia membandingkan cinta kekasihnya itu. Lebih nikmat. Yang selalu mencium dia pada bibirnya. Dibandingkan minuman pada raja. Raja yang raja berikan kepada dia. Bahkan bahwa nama dan kepribadian kekasihnya itu. Menurut dia. Itu sangat harum. Menyenangkan buat dia. Menyegarkan buat jiwanya. Dan bahkan memikat banyak gadis-gadis. Gadis-gadis mana? Tentu bukan gadis-gadis di istana. Tentu ini gadis-gadis di desa. Di deso. Karena kepribadiannya. Wow. Saya mulai membawa saudara. Kepada pengharapan Tuhan yang sebenarnya. Lihat. Kenapa banyak gadis-gadis jatuh cinta kepada sang kekasihnya ini adalah seorang gembala. Mengapa?
karena kepribadiannya. Tetapi sang kekasihnya nih tidak jatuh cinta pada gadis lain, justru jatuh cinta kepada gadis Sunem. Hanya itu cintanya dia. Wow. Jadi yang laki-laki digoda. Begitu juga Kristus adalah suami kita. Dia dicobai menurut Ibrani 4 ayat 5. Dia dicobai dalam semua aspek kehidupan manusia. Tapi dia tidak berbuat dosa. Makanya dia bisa. Dikatakan oleh dia. Dia sangat menderita waktu dicobai. Ibrani pasal 2. Tolong ditayangkan ayat. Seperti yang saudara sudah 5 minggu lalu. Ibrani pasal, makanya dia bisa menolong. Dia sangat menderita. Tetapi dia bisa menolong mereka yang dicoba. Yang menderita karena pencobaan itu. Wah, saudara, Ibrani 2 ayat 18 itu. Saudara lihat. Dia dapat menolong. Lihat di sini sekarang. Saudara bisa lihat di sini keteguhan cinta si gadis Sulam. Bukan karena hal-hal fisik. Lihat di sini. Namamu katanya. Kepribadiannya. Wah. Ini yang Tuhan harapkan. Ini gembala agung. Yaitu Kristus harapkan. Kalau dia adalah sang gembala. Yang dia harapkan. Dari hidup saudara. Sebagai gerejanya. Lanjut lagi ayat yang jadi saudara lihat dia tertarik. Dia mengatakan itu melebihi. Bayangkan dia bisa mengabaikan. Dia bisa bertahan sama seperti Musa bertahan. Dari apa yang tidak dia lihat. Karena kekasihnya tidak ada di situ. Tidak ada dalam perkemahan. Tapi dia lihat fasilitas yang bagus-bagus. Ini terbuat dari emas, ini terbuat dari ini. Kasur yang bagus. Tapi lupanya. Dalam ingat-ingatannya. Dia tidak goyah. Karena apa? Dia mengingat kepribadian kekasihnya itu. Itu jauh lebih harum. Jauh lebih baik. Bahkan dari parfum yang terbaik milik raja sekalipun. Ayat 4 ini menjelaskan. Dia rupanya ingin dibawa oleh sang raja. Yaitu Raja Salomo. Tapi dia tidak rela dibawa. Makanya dia katakan. Walaupun kekasihnya tidak ada. Dia katakan kepada dirinya sambil. Dia mungkin berpikir, berhayal. Sambil dia bersenandung. Tariklah aku di belakangmu. Maksudnya kamu itu bukannya Raja Salomo. Tapi kekasihnya itu. Sang gembala itu. Ini menunjukkan penolakan. Tidak mau dibawa oleh Raja Salomo. Makanya dia katakan memohon agar dia dibawa cepat-cepat di belakangnya. Di belakang kekasih itu. Supaya dia mengikuti kekasihnya itu saja. Ini penolakan yang sangat hormat. Terhadap raja yang luar biasa. Yaitu Salomo. Ayat 5. Kita belajar sekarang karakter kepribadian daripada wanita Sunem ini. Wanita Sunem atau gadis Sulam ini. Kita lihat ayat yang kelima. Memang hitam aku. Tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem.
Seperti kemah orang Kedar. Seperti tirai-tirai orang Salma. Itu rata-rata orang Kedar dan orang Salma tuh hitamnya tuh hitam agak kecoklatan dikit. Tapi hitamnya lebih dominan. Memang gadis Sulam ini hitam. Makanya nanti saudara bisa melihat. Saudara bisa melihat mengapa putri-putri Yerusalem itu heran. Lihat di sini di ayat yang ke-5. Memang hitam aku, tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Putri-putri Yerusalem adalah orang-orang dari istana. Dia terheran, kok kenapa Raja Salomo jatuh cinta kepada gadis yang hitam? Itu membuat keheranan. Saudara bisa lihat. Si gadis Sulam ini jatuh cinta karena kepribadian sang kekasihnya adalah gembala. Bukan raja. Padahal dia tahu Raja Salomo itu memiliki hikmat, akal, dan pengertian. Memiliki keterkenalan. Banyak bangsa-bangsa memberikan upeti kepada dia. Tapi lihat saudara. Ayat 5 ini. Kepribadian si gadis Sulam ini. Wanita Sunem ini. Gadis Sunem. Memang hitam aku. Tetapi cantik. Oh, yang bilang cantik siapa? Raja Salomo jatuh cinta pada dia. Kekasihnya jatuh cinta kepada dia. Dan orang lain yang tidak cinta pada dia mengatakan, kok hitam? Menilai secara fisik. Dan wanita itu membalas keteguhan hatinya. Yang mengucapkan demikian. Memang hitam aku, tetapi cantik. Ini adalah gambar diri yang bagus, yang benar. Mari kita lihat apa sebabnya dia hitam. Janganlah kamu memperhatikan. Kamu perhatikan bahwa aku hitam. Karena terik matahari membakar aku. Saudara harus temukan kepribadiannya. Dia punya gambar diri yang baik. Membakar aku. Makanya rahasianya kekasihnya sang gembala itu kok bisa jatuh cinta kepada dia. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Siapa putra-putra ibu? Saudara-saudaranya dia. Saudara-saudara kandungnya. Aku dijadikan mereka penjaga kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak ku jaga. Saudara-saudaranya ini bukan lebih dari satu. Putra-putra ibuku. Ini kita belajar tentang kepribadian wanita Sunem itu. Wanita. Saudara-saudaranya ini. Saya ulangi. Saudara-saudaranya ini. Anak ibuku. Itu adalah memiliki kebun anggur. Berarti lebih dari satu putra-putra. Dan dia sendiri punya kebun anggur. Gak keurus. Kenapa? Dia dimarahi oleh saudara-saudaranya. Untuk menjaga, justru memelihara kebun anggur saudara-saudaranya itu saja. Saudara tentu menemukan kepribadian ini. Ini harapan Tuhan. Tentang wanita. Yakni adalah gereja yang diharapkan Tuhan. Yang akan dinikahkan sebagai istri. Mempelai. Atau pengantin Kristus. Anak domba. Jadi saudara bisa lihat. Dia ngurus kebun anggur.
Tidak dibilang kebun anggur loh. Kebun anggur. Milik saudara-saudaranya itu. Dia mengurus. Berarti ini adalah wanita yang memiliki kepribadian dengan kemampuan seperti seorang laki-laki yang perkasa, bekerja keras. Selalu mengapa dia menuruti, meladeni kemarahan daripada saudara-saudaranya. Dia selalu menjaga hubungan persaudaraan. Itu harapan Tuhan pada hidup saudara sebagai istri atau gerejanya. Saudara perkasa. Saudara seorang pekerja keras. Saudara selalu menjaga hubungan. Orang boleh marah. Tapi hubungan gak boleh putus. Dia taati. Dia ladeni. Saudara mau tahu nih. Ini berarti kan kita temuin lagi. Ada yang namanya saudara-saudaranya wanita Sunem ini. Ya. Siapa dia itu saudara-saudara? Lihat. Itu adalah orang-orang yang punya hubungan dengan hidup saudara. Hidupnya gereja Tuhan. Kita berbicara bahwa gereja Tuhan yang dimaksudkan dalam Roma 9 ayat 25 adalah kekasih. Berarti saudara-saudara ini adalah, mereka adalah orang-orang yang disebut umat Tuhan. Orang percaya. Lihat. Mereka marah. Tapi engkau harus bisa melihat. Perhatikan. Kau bisa melihat. Kemarahan saudara-saudaranya ini. Itu sebenarnya adalah bentuk kepedulian. Yang justru menyelamatkan si gadis. Mungkin dia adalah adiknya. Menyelamatkan si gadis ini. Dari apa? Dari kemalasan. Sebagai seorang perempuan. Biasanya yang bekerja di kebun. Kebanyakan adalah laki-laki yang didominasi oleh. Tapi dia ingin. Kepribadian perempuan ini. Itu tidak malas. Aku kan kaum yang lemah. Nah, mentalitas seperti itu. Diganyang oleh saudara-saudaranya. Jadi ini wanita diselamatkan. Selamatkan dari kemalasan. Diselamatkan dari kelemahan. Meskipun dia dipekerjakan sebegitu giat. Kecantikan lahiriahnya. Itu hilang sementara. Dia menjadi hitam. Saudara mengerti apa yang saya maksudkan ini? Sebelum kita mengakhirinya di sini. Saudara mengerti apa yang Allah inginkan di sini? Saudara mengerti apa yang Tuhan maksudkan di sini sampai ayat ke-6 ini? Biarlah kehidupan lahir kita makin merosot. Tapi kehidupan rohani kita makin meningkat. Saya akan coba cari ayat itu. Wow. Ini luar biasa menarik saudara. Gereja macam apa? Gereja macam apa yang diindaki oleh Tuhan? 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tawar hati itu arti kata gak semangat lagi.
lemes. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbarui dari hari ke hari. Selalu makin baik, makin baik, makin baru, makin baru, makin baru, makin baru. Lihat apa yang Tuhan katakan di sini. Sebab itu kami tidak tawar hati. Manusia lahirnya kami semakin wanita Sunam ini juga mengalami hal yang sama. Tapi rupanya tertampil dalam dirinya. Tidak malas. Perkasa. Dan dia mengasihi saudara-saudara. Manusia batinianya diperbarui terus. Makin kuat, makin kuat. Lihat ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal yang melebihi segalanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Mari kita kutip lagi ayat 18. Sebab kami. Lihat saudara. Tidak memperhatikan. Ataupun tidak melihat. Yang kelihatan. Menilai dari yang kelihatan. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Wah, saudara. Sekarang saudara sudah sampai kepada kebenaran seperti ini. Saudara bisa bayangkan sekarang bahwa manusia rohani kita itu harus semakin merosot. Supaya manusia rohani kita itu makin meningkat. Meningkat dan meningkat. Itulah harapannya Tuhan. Menjadi pasangannya Adam yang terakhir. Saya ulang, menjadi Adam yang terakhir. Ambil dari dalam. Ketika proses diambil dari dalam, itu adalah langkah kehidupan manusia lahiriah, saudara. Makin merosot dibuatnya. Hidup rohani, saudara. Tampil. Sehingga dia katakan, janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam. Dia katakan kepada penilaian putri-putri Yerusalem. Yang selalu melihat kepada fisik. Janganlah kamu perhatikan hal-hal yang lahiriah. Tapi lihatlah aku memiliki keperkasaan roh. Itu yang Tuhan inginkan. Bagaimana saudara? Itu yang Tuhan siapkan buat hidup saudara. Minggu depan saya lanjutkan lagi. Dan yang lebih seru lagi. Saudara bisa memahami. Gereja yang disiapkan Tuhan. Sampai ke titik siap. Untuk hari pernikahan. Itu dahsyat sekali saudara. Amin. Oh, terima kasih Tuhan untuk pewahyuan. Penyingkapan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau nyatakan ini Tuhan. Terima kasih. Karena Engkau singkapkan. Suatu bukti di Alkitab. Cinta segitiga. Bisakah kami hidup bertahan dari apa yang tidak kami lihat?
Bisa. Karena Engkau sebagai kekasih menganugerahkan firman rema. Menyucikan hidup kami. Memurnikan kami terus. Firman rema. Supaya firman itu menjadi iman. Yang membuat kami bisa bertahan. Untuk apa yang tidak kami lihat. Seperti gadis Sunam ini. Tidak melihat kekasihnya. Tapi mereka memiliki hubungan cinta. Dan hidupnya menjadi kecintaan bagi kekasihnya sang gembala itu. Adalah karena dia juga memiliki kepribadian yang tangguh, perkasa, tidak malas. Dan memiliki persekutuan menjaga persaudaraan dengan saudara-saudara kandungnya. Bukankah gereja itu disebut tubuh Kristus? Ada banyak saudara. Jadi hidup saudara akan ditingkatkan oleh Tuhan. Supaya saudara menjadi pribadi yang selalu menjaga hubungan persaudaraan di dalam tubuh Kristus dengan benar. Terima kasih Tuhan. Penyingkapan ini kami sekarang dibukakan oleh Tuhan lebih jelas lagi atas apa yang Tuhan telah nyatakan pengharapan Tuhan tentang gereja yang siap sebagai kekasihmu, sebagai istrimu untuk hari perkawinan anak domba. Terima kasih untuk pekerjaan rohmu, terima kasih untuk firmanmu. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.